Alhamdulillah, salatu wassalamu ala Rasulillah, asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Yang sama-sama kita hormati Ketua Majelis Ulama Indonesia serta segenap kepengurusannya, yang sama-sama kita hormati Ketua Idara Kemakmuran Masjid Indonesia Kota Bengkulu beserta seluruh pengurusannya, dan terkhusus pemateri pada malam hari ini Abu Ibrahim dari Madinah, alumnus Silvia Jalan Biciraya. Nih Ustadz kita ini berasal dari Yogyakarta. Dan pemateri berikutnya ada Ibnu Syafri, Abu Ibrahim juga. Kalau kita bikin dua-duanya Abu Ibrahim bingung orangnya. Ibnu Syafri Asigirani, Mudir Dar El Wafa, Kamanakan Abu Bikri. Nah, insya Allah malam hari ini akan menyampaikan materi mengenai fitnah subhat dalam tinjauan akidah. Nah, itu temanya sekarang para tua. Baiklah, mari kita awali dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim. Sejenak kita dengarkan dulu sambutan dari Ketua MUI pada Bapak Haji Zulfedi. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. La ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang kami hormati Dewan Pertimbangan. Selanjutnya yang kami hormati pengurus Majelis Ulama Kota Bengkulu. Dan yang kami hormati ketua dan seluruh unsur pengurus Idarah Kemakmuran Masjid Kota Bengkulu. Dan selanjutnya yang kami muliakan narasumber pada malam hari ini dalam tema kajian fitnah subhat dalam tinjauan akidah. Syukur alhamdulillah kita sampaikan kepada Allah. Kemudian selawat Allahumma shalli ala Muhammad ali Muhammad kiranya tercurah kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kehadiran tasawuf sebagai salah satu cabang studi Islam memang dari awalnya menimbulkan pro dan kontra, termasuk bahagian-bahagian di dalam tasawuf itu seperti yang biasa kita namai istilah tarikat. Tetapi secara keilmuan bahwa beberapa tahun belakangan ini bahwa tasawuf ini sudah dipandang menjadi salah satu cabang studi Islam, karena di IAIN buku Islam ditinjau berbagai aspek itu menjadi buku wajib untuk menelaah dirasa Islamiyah. Di dalam berbagai aspek itu salah satu yang ada di dalam adalah aspek tasawuf. Nah, berkaitan dengan beberapa minggu atau beberapa bulan sebelum ini kajian kita, munculnya kajian-kajian terikat di depan umum memang sedikit mengkhawatirkan. Kalau tarikat di dalam kelompoknya mungkin ini tidak terlalu persoalan, tapi ketika tarikat maju ke persoalan masyarakat umum, memang agak rentan bahwa kajian ini menimbulkan semacam pro kontra. Maka bisa jadi dengan bahasa yang dipakai tadi ya fitnah. Karena memang beberapa aliran-aliran pun dicermati bahwa tarikat memang salah satu dari aliran yang dicermati itu. Para mas sangat cukup
karena beliau menghadiri pertemuan itu di Pakui Provinsi. Dari 20 aliran yang dipantau oleh Fakim itu termasuk di dalam tadi yang berkaitan dengan tarikat itu. Jadi mungkin ini bahagian counter attack lah dari apa yang disampaikan, karena tempo lalu kita berdiskusi melalui satu tarikah yang namanya Jamaah Islamiyah Karim Jamaah. Nah, tentu kajian-kajian kita ini tetap akan kita gulirkan. Pada akhirnya nanti kita memiliki kesimpulan sebagai kewajiban kita himayatuddin dan himayatul ummah, yaitu memelihara keberagamaan agama dan kemudian memelihara umat ini ya. Memelihara agama supaya dia murni di tempatnya, memelihara umat, dia tidak termasuk ke dalam perangkap-perangkap fitnah yang menimbulkan dia menjadi repot sendiri. Dan kita tidak mempersoalkan kajian ini di dalam kelompok tertentu, dan mungkin itu bagian dari studi yang harus dilakukan di dalam. Dan kepada pemateri kami ucapkan terima kasih kepada para ustaz Dewan Pertimbangan yang kesempatan hadir. Juga kami ucapkan terima kasih. Mudah-mudahan diskusi ulangan kita ini semakin lama semakin menarik dan tentu menghasilkan hal-hal yang positif. Demikian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perlu kami jelaskan sebelum materi nanti menyampaikan materinya, mohon kepada kita semua nanti kalau ada teman yang datang bisa mungkin Ustaz Ahmad, maaf, Ustaz Ahmad Junaidi dan Dewan Pertimbangan bisa maju aja, kita maju saja. Jadi moderatornya kita lintas dia di belakang saja gitu. Maju saja nggak apa-apa, batas akuan ini nggak apa-apa. Ustaz Ahmad maju lagi, Ustaz. Maju aja. Ustaz Khairul Ikhwan ini mestinya moderator ini, harusnya moderator ini. Jadi Ustaz Khairul Ikhwan coba kemarilah jadi moderator gitu. Ini kursi sudah disediakan. Jadi awalnya materi yang akan ditampilkan, materi yang akan diketengahkan pada malam hari ini sebenarnya adalah penyimpangan fikir gitu dari Abu Fikri, tapi terlampau ekstrim mungkin seperti itu kan. Jadi makanya dijadikanlah materi itu fitnah subhat dalam tinjauan akidah. Materi pertama kita yaitu Al-Fakir Abu Ibrahim, dai Madinah, alumnus Libya yang sekarang kesehariannya bertugas sebagai dai lintas sektoral. Jadi tidak hanya Ustaz Ahmad yang dai lintas sektoral. Ustaz Khairul Anwar MC pada beliau disilakan. Dir Mahat Tajul Waqar. Dir Mahat Tajul Waqar. Pakai tampilan. Ini di print tadi. Ada di print. Apa nak ditampilkan juga itu? Kalau sudah di print bagikan. Belum. Kalau ada ininya, Satu. kirim ke WA-nya nanti saya tampilkan. Mungkin dong, mungkin dong. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa natubu ilaihi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma ij'alna minal ladzina yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsanah. Ikhwani fillah, para asatidzah, mubalighin, guru rahimani azani Allah wa iyyakum jami'an. Alhamdulillah malam hari ini kita bisa melaksanakan sebuah acara yang rutin kita lakukan, dan temanya tadi agak menarik ya, menjawab syubhat dan mungkin lebih pas disebut dengan dolalah kelana ini akan begitu. Maka disebutkan di makalah disebutkan judulnya syubhatun warudud, syubhat dan bantahan-bantahannya. Ada beberapa dan cukup banyak sekali masalah yang perlu dibantah, jadi mungkin tidak cukup pada malam hari ini. Maka Ana dan juga Ustaz Romi akan mengambil atau membantah beberapa
beberapa pemikiran dan beberapa masalah yang kita ambil itu dari video-video dan ceramah-ceramah yang disampaikan. Jadi bukan nebak-nebak apa yang dia sampaikan yang itu kemudian kita bantah. Baik, awali dengan mukaddimah. Mukaddimah pertama, tujuan hidup kita, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Kemudian Islam telah sempurna. Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu 'alaikum ni'mati wa raditu lakum al-Islam madina. Kemudian kecintaan kepada Allah mengharuskan kita ittiba kepada Nabi SAW. Qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum wallahu ghafurur rahim. Qul atii'ullaha war rasula fa in tawallaw fa innallaha la yuhibbul kafirin. Ada penekanan la yuhibbul kafirin. Ini menunjukkan bahwa ya, siapa yang tawallau ini masuk dalam kategori kafirin. Ya. Fa in tawallau, kalau mereka berpaling dari ketaatan kepada Allah dan Rasulnya, maka ini akan mengantarnya kepada kekafiran dan Allah tidak mencintai orang yang kafir. Kemudian yang keempat, menentang dan menyelisih Rasul tidak dan juga tidak mengikuti kaum mukminin menyebabkan kesesatan yang menyeret ke jahanam serta menyebabkan kesyirikan dan juga kesesatan. Wa may yushaqiqir rasul min ba'di ma tabayyana lahul huda wa yattabi' ghayra sabilil mu'minin nuwallihi ma tawalla wa nuslihi jahannam wa sa'at masira. Inna Allah la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha' wa man yushrik billahi faqad dhalla dhalalan ba'ida. Dan siapapun atau barang siapa menentang Rasul Muhammad SAW setelah jelas kebenaran baginya dan mengikuti jalan yang bukan jalan orang-orang beriman, maka kami biarkan dia dalam kesesatan yang telah dilakukannya itu dan akan kami masukkan dia ke dalam neraka jahanam, dan itu adalah seburuk-buruk tempat kembali. Allah tidak akan mengampuni dosa syirik atau mempersekutukan dan menduakan Allah dengan suatu apapun, dan dia Allah mengampuni dosa selain itu bagi siapa yang dia kehendaki. Dan barang siapa mempersekutukan sesuatu dengan Allah, maka sungguh ia telah tersesat sejauh-jauhnya atau dengan jauh sekali. Yang ada kaitannya ya ittiba' ghairu sabilil mu'minin, dan ayat berikutnya Allah katakan innallaha la yaghfiru an yushraka bihi. Ya, maka yushaqiqir rasul, menentang Rasul dan setelah datangnya petunjuk dan juga mengikuti bukan jalannya orang-orang beriman, ini berpotensi untuk menjerumuskan seorang pada kesyirikan yang tidak akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala dan juga kesesatan. Ya. Kemudian Allah memerintahkan orang beriman agar kembali dan merujuk serta bertahkim kepada kitab Allah dan hadis Rasulullah SAW jika berselisih. Ya ayyuhalladzina amanu atiiullaha wa atiiur rasulahu ulil amri minkum fa in tanaza'tum fi syai'in farudduhu ila Allah wa rasuli in kuntum tu'minuna billahi wal yawmil akhir dzalika khairun wa ahsanu ta'wila. Hai orang beriman, taatlah kalian pada Allah, taatlah kalian pada Rasul dan juga ulil amri minkum. Fa in tanaza'tum, jika kalian berselisih dalam fi syai'in, dalam suatu masalah, farudduhu ila Allah wa rasul, maka kembalikanlah pada Allah dan Rasul. Ar-Rasul sini ada alif lamnya yang jelas berarti Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muttalib bin Abdul Manaf bin Qusay bin Kilab dan akhir. In kuntum tu'minuna billah, dan ini Allah, dan ini menjadi syarat mengembalikan perkara yang dipersisikan kepada Allah dan Rasulnya, ya, adalah sebuah syarat orang-orang bagi orang-orang yang beriman. Tentu dalam hal ini kita akan dapati banyak perselisihan antara apa yang kita pahami dan juga apa yang disampaikan oleh Abu Fikri. Maka tidak ada jalan lain kecuali kita kembalikan kepada kitabullah dan sabda Nabi. Ya. Perbedaan dan perselisihan yang ada. Kemudian juga wa makhtalaftum fihi min syai'in fa hukmuhu ila Allah. Ya, apa yang kalian bersihkan, satu apapun yang kalian bersihkan, maka pemutus perkaranya ya adalah kembali kepada Allah. Kemudian selain hak yang dari Allah pasti ada kesesatan. Wa fama da ba'dal haqqi illa dhalal. Ya, selain al-haq yang datang dari Allah adalah kesesatan. Kemudian perintah untuk bertanya kepada orang berilmu atau ulama. Ya, fasalu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Itu kan Abu Fikri, ahli dzikri. Fasalu
mintalah kalian kepada ahli dzikri, al-ulama, ya, ahli berilmu jika kalian tidak memahami. Kemudian berkata dusta atas nama Allah adalah dosa yang sangat besar. Innallaha la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha' wa man yushrik billahi faqad iftara itsman 'azima. Alam tara ila alladziina yuzakku anfusahum balillahu yuzakki man yasha' wa la yuzlamuna fatila. Unzur kaifa yaftaruna 'ala Allahi al-kadhib wa kafa bihi itsman mubina. Pada ayat 50-nya ini penekannya, perhatikanlah bagaimana mereka yaftaruna 'ala Allahi al-kadhib, yaitu mengada-ada kedustaan, membuat kedustaan atas nama Allah Subhanahu wa taala. Wa kafa bi itsman mubin, dan itulah sangat besar atau dosa yang nyata sekali, ya, cukup dan sangat besar sekali dosa seperti itu. Yaftaruna 'ala Allahi al-kadhib, berdusta atas nama Allah, ya, menjual nama Allah atau mendahului Allah, iftira 'ala Allah, berdusta atas nama Allah. Kemudian larangan meninggikan suara di atas suara Rasul. Ya ayyuhalladzina amanu la tarfa'u aswatakum fawqa sawti an-nabi wa la tajharu lahu bil qawli kajahri ba'dikum li ba'd an tahbata a'malukum wa antum la tash'urun. Ya hai orang yang beriman, janganlah kalian meninggikan suara kalian di atas suara Nabi. Wa la tajharu lahu bil qawli, dan juga jangan kalian mengeraskan untuk atau terhadap beliau perkataan sebagaimana kalian mengeraskan satu sama lain. Yang hal itu antahbatu a'malukum, berpotensi untuk akan menghapuskan amal kalian, wa antum la tash'urun, dan kalian tidak menyadarinya. Maka Ibnu Qayyim menyebutkan dalam A'lamul Muwaqqi'in atau waqila i'lamul muwaqqi'in, kalau meninggikan suara di atas suara Rasul dapat menyebabkan terhapusnya amal, apalagi mendahulukan pendapat orang lain atas sabda beliau. Ya. Sekali lagi, kalau meninggikan suara saja di atas suara Nabi itu akan menyebabkan terhapusnya amal, apalagi meninggalkan sabda beliau dan mengambil perkataan orang lain. Ya. Ini qiyasul aula. Kemudian perintah yang sharih jelas untuk mengikuti syariat Allah dan dilarang untuk mengikuti hawa. Tsumma ja'alnaka 'ala syari'atin min al-amri fattabi'ha wa la tattabi' ahwa alladziina la ya'lamun. Wala diperintah fattabi'ha, ikutilah syariat yang diturunkan kepadamu, ya. Ja'alna, kemudian kami jadikan untukmu Muhammad, ja'alnaka, kami jadikan engkau 'ala syari'ah, di atas syariah. Fattabi'ha, maka ikutilah ia, dan jangan kau ikuti hawa orang-orang yang tidak mengerti. Ya. Hawa di sini bukan berarti hawa yang tadi disebutkan, bukan berarti hawa nafsu saja, tapi maksudnya juga adalah syubhat, ya. Syubhat, kerancuan, kekeliruan, ya. Kesalahan dalam berfikir. Kemudian kewajiban mengikuti sunnah atau petunjuk Nabi, sabda Nabi SAW, diambil pada poin pentingnya saja. Wa'alaikum fa'alaikum bisunnati wa sunnatil khulafa ar-rasyidin al-mahdiyyin, ya, al-mahdiyyin, 'addu 'alaiha bin nawajid, maka wajib bagi kalian berpegang teguh dengan sunnahku dan sunnah khulafa ar-rasyidin. Gigitlah ia, itu sunnahku, dengan gigi geraham. Ini perintah untuk mengikuti sunnah Nabi SAW. Kemudian ancaman bagi yang berdusta atas nama Rasul. Itu sudah tertulis belum? La takdzibu alayya fa innahu man kadzaba alayya yalijin nar. Jangan kalian berdusta atas namaku, karena sungguhnya siapapun yang berdusta atas namaku dia akan masuk neraka. Hadis riwayat Bukhari, Muslim, dan Tirmidzi. Juga yang paling populer, man kadzaba alayya muta'ammidan falyatabawwa maq'adahu minan nar. Dan juga dalam riwayat Imam Bukhari dan Muslim dari Mughirah bin Syu'bah, inna kadziban alayya laisa kakadzibin ala ahad. Berdusta atas namaku tidak sama, ya, dengan berdusta atas nama orang lain atau siapapun. Faman kadziba alayya muta'ammidan falyatabawwa maq'adahu minan nar. Siapa yang berdusta atas namaku dengan sengaja, maka dia telah menyiapkan tempatnya di neraka. Al-Imam Syafi'i mengatakan, seandainya seorang menjadi sufi pada pagi hari, maka siang sebelum zuhur ia akan menjadi orang yang dungu.
Imam Syafi'i juga pernah berkata, tidaklah seorang pun menekuni tasawuf selama 40 hari lalu akalnya masih bisa kembali normal selamanya. Disebutkan oleh Imam Ibnu Jauzi dalam Talbis Al-Hadis, ya. Dan Arthur Ahmad Jais juga. Kemudian baik, ini mukadimah beberapa hal yang menjadi frame atau lingkaran bingkai besar dalam pembahasan kita. Ayat-ayat rambu-rambu yang berupa ayat-ayat dan hadis-hadis untuk kita berhati-hati dalam berkata, berbuat, ya, dan juga perintah-perintah untuk berpegang teguh pada Quran, kembali kepadanya, dan juga sunnah Nabi SAW. Syubhat dan jawabannya ini, syubhatun warudud. Jadi saya kasih judul tadi itu, syubhat dan bantahan-bantahannya. Syubhat, ya, tapi lebih pas mungkin dibaca dhalalat. Ya. Baik, pertama kata bakah. Kata bakah, ya, ini bisa dilihat di videonya bahwa dia mengatakan rumah setelah membaca inna awwal baitin surah Al-Imran 96 ini, inna awwal baitin wudi'a lin-nas lalladzi bi Bakkah mubarakan wa hudan lil alamin fihi ayatun bayyinatun maqam Ibrahim wa man dakhalahu kana amina walillahi 'alan nasi hajjul baiti man istata'a ilaihi sabila wa man kafara fa inna Allaha ghaniyyun 'anil 'alamin. Beliau kemudian mencoba menafsirkan, mengatakan, menerjemahkan dengan bahasanya bahwa rumah pertama aku Allah yang membangunnya. Ini dari sini kekeliruan pertamanya. Ya, lagi mungkin. Tidak ke bawah lagi. Bawah bukan ke atas. Bawah. Nah ini, bawah dikit lagi. Ya, baik. Rumah ini, mohon maaf kalau ada pengetikan kurang ini beberapa keyboard tidak bekerja dengan baik. Baik, ya, jadi rumah. Jadi dia mencoba menafsirkan ayat ini dengan bahasanya, ya, bahwa rumah pertama yang aku Allah bangun, dia menggunakan kata aku Allah membangunnya atau bangun, ya. Padahal di sini yang pernah belajar bahasa Arab tentu tahu kata di sini wudi'a dipakai sighah lil majhul, ya, menggunakan kata sighah lil majhul yang dalam bahasa Indonesianya wudi'a, yang sighah lil majhul yang artinya di, ya, bukan melakukan tapi di pasif, kalimat pasif, ya. Ayat ini jelas mengatakan inna awwala baitin wudi'a, ya, sungguhnya rumah ibadah pertama yang dibangun, ya. Wudi'a secara harfiah memang artinya diletakkan, tapi maksudnya di sini adalah dibangun. Tapi dia mengatakan rumah pertama yang aku bangun, ya. Berarti dari sini sudah ada kekeliruan, ya. Dan kemudian dia jelas mengatakan bahwa, ya, Bakkah bukanlah Makkah, tetapi dia adalah negeri yang di luar seantero alam semesta. Ini Anda betul-betul catat di dalam dari keterangannya itu, ya. Jadi betul-betul kata-katanya seperti itu. Bukan Bakkah, ya, Bakkah itu bukan Makkah, tapi negeri yang di luar seantero alam semesta. Ini bisa dilihat nanti, ya, di videonya. Tadinya saya kurang jelas, akhirnya dikirim oleh Ustaz Amri, maka menjadi jelas. Baik. Videonya bisa ditampilkan nanti. Videonya ada ya? Bisa ditampilkan. Baik, nanti ditampilkan. Ayat bunyi ayatnya ini, ya, 9697 tentu, ya, kita baca dulu, ya. Maaf, ini terjemahannya cuma ayat ke-96. Sesungguhnya rumah ibadah pertama yang dibangun untuk manusia ialah Baitullah yang di Bakkah. Kalau untuk terjemahan dimanapun kitab atau mushaf terjemahan mesti ada keterangan Mekah gini, apakah catatan kaki atau langsung ini, ya. Bakkah itu dalam kurung Mekah atau
atau catatan kaki yang diberkahi dan menjadi petunjuk bagi seluruh alam. Fihi padanya ayatun, ya, ayat-ayat bayyinatun yang sangat jelas, maqam Ibrahim dan juga maqam Ibrahim. Di dalamnya juga ada maqam Ibrahim. Wa man dakhalahu kana aminan, siapa yang masuk ke dalamnya maka dia aman. Walillahi 'alan nasi hijjul bait. Bagi Allah atas manusia, dalam artian kewajiban atas manusia, hijjul bait, ya, berhaji ke al-bait, man istata'a ilaihi sabila, siapapun yang memiliki kesanggupan kepada menujunya, ya. Wa man kafara, siapa yang kufur, fa innallaha ghaniyyun 'anil 'alamin, karena sesungguhnya Allah Maha Kaya, ya, atau tidak butuhkan alamin ini. Baik. Kemudian pertama tadi syubhatnya, jawabannya adalah kata dia udia diartikan membangun, padahal itu dibangun. Kemudian ya, lalu siapa yang membangunnya? Dia mengatakan Allah yang membangun. Padahal ya Makkah apa tadi? Bait, ya. Rumah tadi itu, nanti kita coba terjemahkan apa itu makna baitnya. Ya, bahwa yang membangunnya adalah Nabi Ibrahim, sebagaimana Allah sebutkan Al-Baqarah 127, wa id yarfa'u Ibrahimul qawa'ida minal baiti wa Ismailu rabbana taqabbal minna innaka antas sami'ud du'a. Wa id yarfa'u Ibrahim, ya, ini surat Al-Baqarah 127. Ketika Ibrahim meninggikan, ya, membangun, ya, Ka'bah, al-qawa'ida minal bait. Sekaligus juga, ya, al-bait, ya. Dan dia juga mengartikan al-bait itu, ya, juga di Makkah tadi, negeri yang di luar seantero alam semesta, di dalamnya ada al-bait tadi. Di dalamnya ada rumah-rumah itu, rumah yang diberkahi tadi. Maka sebelum kita bantah secara logika, kita coba perhatikan apa penjelasan para ahli tafsir dalam menafsirkan Makkah ini. Ya. Pertama dari Anda ambil dari Fathul Qadir, ya, Imam Asy-Syaukani. Beliau jelas mengatakan di sini, ya, wa Makkah alamun lil baladil haram. Dari sini. Itu di atas dia. Makkah. Nama tempat atau lokasi al-bait. Ya. Makkah nama tanah haram. Ya. Wa Makkah alamun lil baladil haram. Yang dimaksud di Makkah adalah wilayah lokasi, ya, untuk negeri haram, tanah haram. Wakada Makkah, begitu juga dengan Makkah. Wahuma lughatan, dan keduanya, ya, dua bahasa atau dua nama yang sama. Ya, itu saya lughatan, ya, sama bahasanya. Dua nama satu yang sama. Ya. Namun juga ada yang mengatakan inna Bakkah ismun limaudhi'il bait. Ada juga yang mengatakan Bakkah itu nama untuk daerah atau kawasan al-bait, ya, Ka'bah. Sedangkan Makkah itu tanah haramnya. Ya, nah ini kila ada yang mengatakan begitu. Kalau Bakkah itu lokasi Ka'bah, kalau Makkah itu tanah haram, ya, ismul balad. Nah, ada juga yang mengatakan Bakkah itu masjid, wa Makkah al-haram kullu, lil haram kulli. Bakkah itu Masjidil Haram, sedangkan Makkah tanah haram. Karena tanah haram lebih luas, ya kan? Dari Bir Ali sampai Ji'ranah, ya, dan tempat-tempat biasanya ihram. Ya. Ini tanah haram dan ada batasan-batasannya. Ya, sekarang ada gapuronya. Ya. Setiap orang lewat tahu ini batasan tanah haram. Baik, ini dari Imam Asy-Syaukani dalam kitab Fathul Qadir. Kemudian tafsir Al-Baghawi, ini anak singkat saja, ya.
terjemahannya. Al-Baghawi mengatakan Makkah adalah Makkah itu sendiri. Ya. Ia Makkatun nafsuha. Dia Makkatun nafsuha. Ya. Makkah itu ya Makkah sama. Kemudian Al-Jami' Ahkam Al-Quran yang dikenal dengan tafsir At-Tabaq Al-Qurtubi. Ya. Oh, malah afwan belum sempat diterjemahkan. Kalimatnya sama, ya. Maudi'ul bait, tempat di mana, lokasi di mana bait, ya. Sedangkan Makkah, bait di sini apa? Masjidil Haram, ya, atau Ka'bah. Wa Makkah sairul balad, ya, negeri atau ya, tanah haram. Kemudian Ibnu Katsir, ya, tafsir Ibnu Katsir. Beliau juga mengatakan Makkah min asma'i Makkah alal masyhur. Yang paling masyhur Makkah itu adalah nama lain dari Makkah. Ya. Qila, ada yang mengatakan qila sumiyat bidzalika li'anna tabukku a'naqul zalamati wal jababirah. Ya. Ada yang berusaha menjelaskan makna dari Makkah tersebut. Ada juga mengatakan kenapa dikatakan Makkah, karena ya, diambil dari kata yatabakau. Yatabakau itu adalah rame, ya, berkerumun. Memang ketika jamaah haji atau musim haji mesti orang berkerumun, ya, ziham sebenarnya. Kemudian Imam Ibnu Katsir menyebutkan banyak sekali pendapat di bawah ini tentang atau pendapat-pendapat dan kebiasaan Imam Ibnu Katsir begitu. Ya, beliau menyebutkan banyak perkataan, ya, para ahli tafsir, ya, dari kalangan tabi'in dan tabi'ut tabi'in yang menjelaskan ayat yang sedang dibahas oleh beliau. Dari sini kita dapat ini hanya sebagian, ya. Itu kalau Anda lihat kalau untuk membuka kitab tafsir, enggak connect, ya. Kalau mau kita buka Maktabah Syamilah kitab tafsir itu bisa sampai, ya, 60-an. Ini baru hanya berapa? 4 Anda ambil, ya. Baik, kemudian sedikit kita tambahkan wa qad dzakaru li Makkah asma' katsira. Nama Makkah lainnya, ya, ada juga yang menyebutkan Makkah itu nama lainnya Makkah, Al-Bait, Al-Baitul Atiq, Baitul Haram, Baladul Amin, Al-Ma'mun, Ummul Ruhmi, Ummul Qura, Arsh. Ini saya Anda tebalkan Arshnya. Karena di video yang sama dia juga mengatakan arsh di bumi, ya, arsh di bumi, ya. Kalau ini yang dia maksud bahwa arsh itu adalah Al-Bait, ya, atau Makkah itu sendiri, nah ini mungkin masih bisa kita terima karena memang, ya, ahli lughah, ya, menyebutkan banyak nama dari Makkah itu. Di antara nama Makkah itu adalah arsh. Tapi bukan berarti, ya, arsy yang di langit ada di bumi. Bahkan selanjutnya Imam Az-Zamakhsyari dalam kitab Al-Kasyaf juga menyebutkan lilladzi bi Bakkah al-bait alladzi bi Bakkah. Maksud lilladzi bi Bakkah, ayat yang berbunyi lilladzi bi Bakkah maksudnya, ya, bi Bakkah al-bait alladzi bi Bakkah. Lilladzi bi Bakkah al-bait alladzi bi Bakkah wa hiya alamun lil baladil haram. Ya, jadi Bakkah itu adalah, ya, nama untuk negeri haram, ya, atau tanah haram kalau bahasa kita. Wa Makkah wa Bakkah lughatani. Makkah dan Makkah itu dua nama untuk satu, atau dua istilah untuk satu yang sama, ya, sesuatu yang sama. Maksud lughatan sama-sama maknanya sama. Sama. Kemudian beliau menyebutkan contoh an-nabit wan namir. Ismu fi ismi maudhi'in bid-dahna. Nama tempat, ya, di Dahna, ada yang menyebutnya nabit, ada yang menyebutnya namim. Jadi ada beberapa tempat yang namanya itu
beda huruf gitu, tapi sama maksudnya. Mungkin kalau bahasa kita Batavia, Jayakarta. Jadi nama sama itu maksudnya. Apa Jayakarta dan apa Batavia sama aja. Bengkulen dan Bengkulu. Ada juga di kita kan, ada Lingkar Timur, ada terminal, ada panorama, ya lo sama. Ini ada ini, sama nggak berbeda. Dulu kalau zaman angkot kan gitu, kadang panorama, kadang Lingkar Timur, kadang ya, terminal. Hanya kalau. Kemudian Imam Mawardi juga mengatakan, ya, Bibakkah Makkah wahidun. Ya, Bakkah dan Makkah, ya, lanjut turunkan sedikit, naik sedikit. Ini ya, yaitu ya nomor 6, ya. Bibakkah wa Makkah wahidun. Ya. Bakkah dan Makkah itu sama, satu aja. Au Bakkah al-masjid wa Makkah al-haram. Jadi atau Bakkah itu masjid dan Makkah itu tanah haram semuanya, seluruh tanah haram. Baik. Maka dari sekian kitab tafsir yang kita tampilkan di sini, dan tentu masih banyak lagi kitab tafsir lainnya. Ya. Mohon maaf, karena belum ya nggak sempat dari ingin mengutip Al-Azhar, tapi nggak sempat lagi tuh. Ya. Jangan yakin apa yang dikatakan Buya Hamka dalam tafsirnya, ya, sama. Nah, maka hampir semua, ya, atau paling tidak ini kitab-kitab tafsir populer yang kita tampilkan di sini menyebutkan Bakkah itu adalah imam Makkah atau Masjidil Haram. Ya, tidak ada yang lain. Nah, sekarang, ya, jadi hampir semuanya begitu. Bakkah itu bisa diartikan atau ada dua, dia tanah haram, ya, atau Makkah itu sendiri, atau sama namanya, sama persis. Ya. Kalau dia dimasukkan dengan tanah haram, maka Makkahnya ada Al-Bait tadi itu. Ya, lalu kemudian, ya, sekarang kalau kita dikasih pilihan, ya, mau ngikutin tafsirnya atau penjelasannya Abu Fikri yang, ya, yang apa namanya, dengan sederhana dan dengan beraninya dia menafsirkan seperti itu, atau mengikuti pendapat dan penjelasan para ulama, ya. Gimana? Tafsir Depak pun juga, ya. Dan ini anak ambil jadi sengaja makna ayat, anak ambil di tafsir Depak ini, ya, makna ayat ini. Ayat ini merupakan jawaban terhadap orang Yahudi tentang pemindahan kiblat dari Baitul Maqdis ke Ka'bah. Orang Yahudi mengatakan bahwa berkiblat ke Baitul Maqdis, ya, telah dibenarkan oleh para nabi, bahkan Nabi Ibrahim sendiri berkiblat ke sana. Tuduhan Yahudi itu dibantah dengan ayat 96 dan 97. Ya, kedua ayat ini jelas menerangkan bahwa rumah pertama yang dijadikan tempat ibadah manusia dalam salat dan berdoa ialah Ka'bah yang ada di Mekah, yang didirikan oleh Nabi Ibrahim dan Ismail. Jadi Mekah dengan Ka'bahnya merupakan pusat rohani pertama yang ditetapkan bagi manusia. Setelah Ka'bah baru dibangun Masjidil Aqsa di Baitul Maqdis beberapa ratus tahun kemudian oleh Nabi Sulaiman bin Daud. Oleh karena Ibrahim yang membangun Baitullah di Mekah, maka jelas bahwa Nabi Muhammad mengikuti agama Nabi Ibrahim dan mengikuti pula kiblatnya dalam sholat. Nabi Ibrahim setelah mendirikan Ka'bah berdoa agar tempat di sekitarnya diberkahi oleh Allah. Ya. Kemudian jika kita mengatakan, kita mengalah bahwa Bakkah bukan Makkah, lalu apakah arti kata Al-Bait pada ayat tersebut? Ya. Oke, sekarang kita ngalah, kita ikuti. Bakkah itu tadi kita disebutkannya apa? Tempat di luar alam semesta, ya. Ya. Di luar seantero alam semesta. Ya. Makkah negeri yang di luar seantero alam semesta. Nah, kalau kita ngalah, oke, Mekah itu negeri di luar. Lalu Al-Bait artinya apa? Nah, ya. Al-Bait itu apa maksudnya? Karena di ayat itu kan inna awwala baitin, ya. Nah, dia menjelaskan bait itu memang sebuah rumah tempat ibadah, ya. Nah, maka, ya,
Al-Bait yang ada pada ayat tersebut ditafsirkan pada banyak ayat. Pertama surat Quraisy yang semua kita hafal insyaallah ya. Ila fi Quraisy ila fi Quraisy ila fi rihlat asy-syita'i was-sayf. Ya. Falyabudu rabb hadzal bait. Alladzi at'amahum min ju' wa amanahum min khauf. Rabbnya hadzal bait. Ya, hadzal bait, al-bait, rumah ini ya. Yang mana? Ya, nama suratnya dia Quraisy, berarti yang ada di atau berada bagi bangsa Quraisy. Al-Bait yang ada bagi bangsa Quraisy, yaitu tidak ada lain kecuali Makkah atau Ka'bah. Ya, kemudian Al-Baqarah tadi itu, ya 125, kemudian 127-nya juga. Ya. Ya 127 tadi wa idh yarfa'u Ibrahimul qawaid itu 127. Ketika Ibrahim membangun ya pondasi-pondasi Al-Bait yaitu Ka'bah, yang juga dibantu oleh Ismail. Kemudian 158-nya Inna Safa wal Marwa min sya'airillah faman hajjal bait, lagi-lagi kali kata Al-Bait, berhaji ke Al-Bait. Kalau yang dimaksud Al-Bait dan Bakkah tadi itu di luar, lalu gimana cara hajinya? Jelaskan kepada kami bagaimana cara berhaji ke tempat Bakkah yang di luar antero apa di luar antero alam semesta ini. Gimana cara berhaji ke situ? Itu tolong jelaskan. Kalau Al-Bait itu dimaksudnya rumah ibadah dan Bakkah itu adalah di luar antero alam semesta. Gimana pergi ke sana? Gimana berhajinya? Ruh yang pergi ke sana. Ruh jasadnya ke Makkah. Berarti ada pemisahan antara ruh dan jasad. Kalau ada pemisahan antara ruh dan jasad berarti ya, mati. Kemudian jadi jelas ya Al-Bait yang dimaksud adalah Ka'bah ya. Ka'bah Al-Bait itu. Ya, jadi ini surat Quraisy, kemudian Al-Baqarah 125, 127, 158. Kemudian negeri yang diberkahi. Karena di ayat tadi disebutkan, dia juga menafsirkan itu alladzi barakna fi atau fi ayatum bayyinatun ya. Maaf. Alladzi bi Bakkah mubarakan ya, kata dia mubarakan ya. Jadi diberkahi. Apa ya negeri yang diberkahi ini? Ternyata juga ditafsirkan dengan ayat yang lain. Negeri yang diberkahi itu ada dalam surah Al-Anbiya ayat 71 ya. Ilal ardil lati barakna fiha lil alamin. Ya, Nabi Ibrahim ketika dia di Palestina ya, akhirnya dia dipindahkan ke negeri allati barakna fiha yang kami berkahi. Ya. Dan di antara keberkahan ya, keberkahan Masjidil Haram ya, dan tanah haram Mekah atau Masjidil Haram ya. Kemudian adalah sholat di situ 10.000 kali lipat ya. Di antara kemuliaan keberkahannya itu apa? Kemudian juga keberkahannya faman dakhalu kana amina ya. Di antara bentuk-bentuk keberkahan Masjidil Haram itu yang masuk dalamnya adalah aman ya. Dan kemudian doa Nabi Ibrahim juga ya, warzuq ahlahu minas samarat ya, berilah rezeki penduduknya dengan buah-buahan yang kita hari ini kita dapati hampir semua buahan di dunia ada di Mekah ya. Kemudian pada ayat tersebut juga ada maqamu Ibrahim ya, yang jelas artinya maqam tempat qiyam ya kan, bukan makam huruf kaf bahasa kita makam bukan, tapi maqam ya. Lalu kemudian kalau Bakkah tadi diartikan ya negeri di luar seantero jagat raya, lah makam Ibrahimnya mana? Bukankah makam saat ini dengan nyata dia sendiri sudah mengatakan dia berapa kali umrah? Apakah dia nggak pernah nengok makam Ibrahim ada di situ?
Ya, berarti ini makam Ibrahim ada pindah di luar itu. Ya. Kalau Bakkah itu di luar. Ya. Baik. Kemudian juga Al-Baqarah 125 ya. Wattakhidhu min maqami Ibrahim musalla. Kan jelas di situ. Dan jadikanlah ya tempat atau dekat makam Ibrahim itu tempat sholat. Gimana cara sholat kalau di luar seantero dunia itu? Gimana sholatnya? Lagi-lagi roh ya. Hah? Sholat akikah. Sholat hakikat yang eling aja itu ya. Nah, intinya kalau seperti itu berarti Allah taklif ma la yutaq dalam bahasa usul fikihnya. Berarti Allah membebani sesuatu yang tidak sanggup dilakukan oleh manusia, dan ini mustahil. Allah mustahil membebani ya manusia, memerintahkan manusia dengan beban yang tidak sanggup. Ya, ini sekaligus juga meluruskan arti la yukallifullahu nafsan. Ya, itu artinya Allah tidak akan memerintahkan sesuatu yang ya tidak sanggup ya dipikul ya, atau mustahil untuk dilakukan. Kemudian juga bagaimana? Kemudian pada ayat tadi juga di ayat berikutnya 97-nya ya, walillahi 'alan nasi hijjul bait. Bagi manusia atau bagi Allah atas manusia, yang berarti perintah untuk berhaji ke al-bait tadi itu. Nah, sekarang kalau sekali lagi kalau negeri itu di luar seantero ini, gimana hajinya? Ya. Siapa kapal umroh? Berarti harus bekerja sama dengan NASA namanya. Dengan NASA ya. Jadi melalui 8 lalu ke NASA ya. Mutawifnya siapa? Mutawifnya lagi. Baik, itu berkaitan dengan syubhat yang pertama ya, Bakkah ya. Kemudian masalah kedua, syubhat kedua ya, beda Rasul dan Nabi, dan Rasul tidak mati. Yang saya ingat anak begitu Mbak kalimatnya. Gitu sebenarnya. Rasul tidak mati, yang mati itu Muhammad bin Abdullah. Gitu semua kita menyaksikan ya, dengar kemarin ya. Nabi tidak mati. Muhammad Rasulullah masih hidup. Muhammad Nabi Muhammad bin Abdullah yang mati. Baik. Kita awali dengan hadis ya, dan yang bercerita tentang wafatnya Nabi sallallahu alaihi wasallam ya. Dari Hisham bin Urwah an Abi Aisyah bahwasanya Rasulullah SAW mata wa Abu Bakrin bis. Mohon maaf ini ada terjemahkan singkat. Silakan bagi singkatkan saja. Dari Hisham bin Urwah dari Aisyah radhiyallahu ketika Rasulullah mati. Ini sedikit Anda sengaja menggunakan kata ini. Ya. Anda sengaja biar nggak tidur. Sekaligus juga bahwa kata mati itu bukan dalam tinjauan bahasa Al-Quran dan hadis dan juga bahasa Arab ya, maka mati itu nggak ada masalah untuk siapapun, untuk apapun, tidak ada kata kasar. Nah, ini tinjauan penggunaan kata Al-Quran, hadis dan juga bahasa Arab. Dan ini lihat ya, jelas-jelas katanya mata. Fa inna Muhammad lama mata Rasulullah ya, mata ya, Rasul mati. Ini ya. Kemarin pernah berapa tahun yang lalu kalau tidak salah ya, pernah ribut ya, Serambi mengatakan mati, woi jangan kasarnya, mati itu hewan katanya ya. Pernah ada, saya ingat itu dan anak beberapa kali. Intinya bahwa secara syar'i nggak ada masalah gitu loh penggunaan kata mati untuk manusia, bahkan untuk Nabi pun. Lihat ini, untuk Nabi Allah menggunakan kata mati ya, Allah nanti ya, Allah menggunakan kata mati, para sahabat juga, Aisyah juga untuk pada Nabi menggunakan kata mati. Hanya memang bahasa kita dalam hal iko sedikit berbeda, agak dikit-dikit. Uruf kebiasaan kita ya, untuk kebiasaan kita saja. Tapi bukan mukhalafah, bukan menyelisihi Al-Quran atau hadis. Maka ya, kalaupun kita ingin meluruskan, maka janganlah kasar-kasar rame gitu ya.
karena dia bukan hal yang diharamkan, ya, atau pelanggaran, ya, secara syar'i. Baik, kita lanjut pada saat Abu Bakar angkat bicara. Ketika Rasulullah SAW mati, ya, ini bukan berarti bahasa Arab, ya, jangan kita penggunaan kata mati dalam bahasa Arab, ya. Abu Bakar sedang di Sanh namanya ini, Sanh, ya, atau Aliyah, kampung Banil Harith, di rumah istrinya, ya, Abu Bakar. Jadi beliau Abu Bakar tidak di rumah atau sekitar masjid, ya, dia di rumah anaknya Aisyah, ya, agak jauh. Lalu kemudian saat Abu Bakar angkat bicara, ini langsung Anda terjemahkan meloncat, ini memang tidak langsung, tidak detail. Ya, saat Abu Bakar angkat bicara, Umar pun duduk, ya. Abu Bakar sebelumnya masuk ke rumah karena Aisyah di dalam, kan rumah Aisyah, maka Abu Bakarlah ayahnya, wajar dan sangat boleh dia masuk ke dalamnya. Ketika Abu Bakar bicara, Umar pun duduk, karena sebelumnya Umar apa? Sebelumnya Umar berteriak atau mengatakan Nabi Muhammad tidak mati. Ya, demi Allah Muhammad tidak mati. Dia sedang Mi'raj. Ya, dia sedang pergi Mi'raj. Muhammad tidak mati. Ya, maka Abu Bakar masuk melihat kondisi Rasulullah SAW. Ya, lalu beliau keluar berbicara. Umar pun ketika mendengar Abu Bakar mulai bicara, Umar duduk. Ya, lalu Abu Bakar bertahmid dan mengagungkan Allah. Ya, dan berujar atau berkata, ya, ala man kana ya'budu Muhammadan fa inna Muhammadan qad mata, ya, wa man kana ya'budullah fa innallaha hayyun la yamut, ya. Siapapun yang menyembah Muhammad, ketahuilah siapapun yang menyembah Muhammad, sesungguhnya Muhammad telah mati, ya. Wa man kana ya'budullah, siapa yang menyembah Allah, karena sesungguhnya Allah itu maha hidup dan tidak akan pernah mati. Wa qala, kemudian Abu Bakar membaca ayat ini, innaka mayyitun wa innahum mayyitun, ya. Innaka mayyitun wa innahum mayyitun. Engkau Muhammad, ya, akan mati dan mereka, sesungguhnya mereka manusia juga akan mati. Kemudian Abu Bakar juga membaca ayat, ya, dan surah Ali Imran ini. Wa ma Muhammadun illa rasul qad khalat min qablihi rusul. Afa imma ta'u qutilan qalabtum ala aqabikum wa man yanqalib ala aqibihi falan yadurrallaha syai'a wa sayajzillahu syakirin. Maka pada ayat ini poin pentingnya adalah afa'in mata, jika dia mati. Dan sebelumnya Allah menggunakan kata rasul. Nah, ya kan? Wa ma Muhammadun illa rasul qad khalat min qablihi rusul. Muhammad tidak lain kecuali rasul, dan telah banyak rasul-rasul sebelumnya. Dan jika dia mati, Allah mengatakan mati, dan sebelumnya menyebut beliau Muhammad sebagai rasul. Berarti terbantahkan bahwa dia mengatakan, ya, Muhammad rasul yang tidak mati, Muhammad nabi atau bin Abdullah yang mati. Nah, pada ayat ini Allah mengatakan, ya, ar-rasul, ya, menegaskan Muhammad adalah rasul, dan jika dia mati, jika ini bukan berarti Muhammad tidak mati, ya, ini adalah maksudnya jika, ya, berkaitan dengan inkilabnya, berbaliknya. Nah, sehingga maknanya adalah, ya, janganlah kalian berbalik jika dia mati. Nah, tapi Allah menggunakan uslub metode istifham, bertanya, ya. Dan jika dia mati atau terbunuh, apakah kalian akan kembali murtad, kembali ke belakang, yaitu murtad pada kekufuran. Siapa yang kembali ke belakang murtad dan kufur, maka hal itu tidak akan membahayakan Allah sedikit pun, dan Allah akan memberikan balasan kepada orang yang bersyukur. Itu balasan pertama, jawaban pertama, bahwa pada ayat ini jelas Allah katakan Muhammad Rasul dan dia mati, ya. Kemudian Al-Surat Al-Ahzab ayat 40 Allah katakan, ya, wa maka Muhammad aba ahli rijalikum walakin Rasulullah wa khataman nabiyyin, ya. Muhammad adalah Rasulullah dan penutup para nabi. Berarti Rasul nabi itu satu. Muhammad sebagai Rasul dan Muhammad sebagai nabi itu sama orangnya. Yang kalau dia mati, Muhammad ya nabinya juga mati. Baik. Kemudian juga
Lihat pada ayat 157 ya. Ini surat apa tadi lupa nih. Alladzina tabi'una ar-rasulan nabiyyal ummiyya. Di sini jelas lagi. Allah menggandengkan semua ini. Ar-rasul an-nabi. Ya. Berarti siapa dia? Berarti orang yang sama gitu. Dan kemudian ditambah lagi dengan sifat al-ummi ya. Baik. Kemudian di sini yang disebutkan banyak lagi ayat-ayat yang menyebutkan ya alladzina amanu la taqaddimu baina yadayillahi wa rasulih. Ya. Kemudian ayat berikutnya ya la tarfa'u aswatakum fawqa sautin nabi. Setelah rasul Allah katakan nabi. Rasul nabi berarti antara rasul dan nabi ya untuk Muhammad ini adalah orang yang sama, satu orang. Jadi enggak ada perbedaan antara nabi dan rasul ya dalam sisi orangnya. Sama dengan Mekah dengan Makkah tadi itu. Jika yang dimaksud adalah Rasulullah memang sudah wafat namun risalah beliau tidak pernah mati terputus, maka kita jawab kulna ini istilah dalam usul fikih ya. Kalau perdebatan itu dalam kitab Imam Ibnu Qudamah itu menyebutkan kalau mereka mengatakan begini maka kami jawab begini. Jadi untuk dialog begitu. Jadi wa in qila qulna wa in qila qulna, kalau kamu jawab begini kami akan katakan begini. Qulna itu jawaban kami ya. Kalau yang dimaksud adalah yang mati itu badan fisiknya tapi risalahnya masih ada, ya sudah, kenapa enggak menggunakan kata risalah saja, kenapa pakai rasul tidak mati, Muhammad nabi mati, kan membingungkan. Udah kata terus terang saja menggunakan kata risalahnya enggak mati, ya kita sepakat kalau ini ya kan, bahwa yang mati ya, ajarannya risalahnya itu enggak akan mati, betul ya. Tapi kalau Muhammadnya secara manusia meninggal ya, dan Rasul tidak, ini berbahaya ya. Maka lebih selamatnya menggunakan kata risalah. Kalau sekali lagi, kalau yang dimaksud dengan perkataan dia tadi itu adalah nabi yang merupakan manusianya mati meninggal, adapun risalahnya tidak ada atau tidak mati, dia tidak terputus, tidak habis binasa, maka kita sepakat, tidak ada masalah ini. Tapi maka kita sampaikan, maka gunakanlah kata risalah saja, jangan menggunakan kata rasul. Selesai urusan, ya kan? Enggak bikin bingung orang. Karena Rasul mengatakan ad-dinu yusrun, yassiru wala tu'assiru. Permudah, jangan ngapa bikin bingung. Rasul, nabi, yang rasul sudah menggunakan Muhammad sebagai nabi manusia telah meninggal. Adapun risalahnya tidak akan mati sampai kiamat. Selesai urusan, kita sepakat. Ya kan? Sampai kiamat selesai. Ya, baik. Masalah ketiga, siapakah mukmin? Ini penting juga. Ya. Wah, ini habis waktunya. Ya. Udah jam 10, habis waktunya. Ya. Singkat saja ya. Dia mengatakan mukmin adalah setiap jiwa ruh dengan dalil ayat 172 di surat Al-A'raf ya. Ayat itu berbunyi wa idza akhadha rabbuka min bani adam min dzurriyyahim dzurriyyatahum wa asyhadu ala anfusihim alastu bi rabbikum qalu bala. Jadi setiap manusia, alam ruh manusia menyaksikan atau bersaksi Allah adalah Rabb-nya. Maka itulah yang dikatakan mukmin ya, yang ditangkap dari perkataannya begitu ya. Jadi mukmin itu sejatinya mereka, ruh itu semua ruh itu mukmin ya. Maka secara logika jangan jawab, jika mukmin adalah setiap ruh, maka siapakah yang dimaksud dengan kafir dan musyrik yang diancam dengan neraka dan siksa neraka? Ya, kalau semua ruh mukmin, ya, lalu ayat-ayat berkaitan dengan musyrikin, kafirin itu siapa yang dimaksud? Ya, lah semuanya mukmin, semua ruh gitu kan? Lalu siapa ayat-ayat berkaitan dengan kafir, musyrikin ini siapa yang dimaksud? Ya, kalau setiap manusia sudah bersaksi, ya, setiap ruh. Kemudian untuk siapakah ayat yang menjelaskan tentang neraka dan siksanya? Kalau semua mukmin, nah terus ayat-ayat berkaitan dengan neraka itu siapa yang akan masuk, yang disiapkan untuk siapa? Ya, kalau semua ruh itu mukmin. Ya, kalau yang dimaksud dengan mukmin adalah semua ruh. Baik. Akan tidak ada gunanya ayat-ayat menjelaskan ciri-ciri orang kafir dan musyrik. Ya. Kemudian jika demikian berdasarkan pendapat mereka, maka Allah berkata sia-sia yang tidak ada gunanya. Baik. Nah, baik itu mungkin ya, waktu juga yang membatasi kita.
Masalah akal juga ada tulisan di sini, semoga nanti bisa dibaca. Ya, walaupun belum sampai akhir, tapi waktu juga batasi. Anak akhiri dan kembalikan langsung. Barakallahu fikum. Saya berikan kepada Ustaz. Materi selanjutnya Abu Ibrahim Basirani, Mudir Darul Wafa, alumnus Kairo. Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa la hawla wa la quwwata illa billah. Allahumma ja'alna mimma yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsanah. Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Ma qalla wa kafa khairum mimma kathura wa alha amma ba'd. Yang sedikit pendek lebih baik daripada panjang, tapi tidak tentu maksud dan tujuannya. Itu maqalla tadi yang terakhir. Terima kasih atas waktu yang diberikan. Sebelumnya saya mengucapkan takzim kepada masyayikh yang ada. Ingat ketika talaki di Mesir, Syekh Muhammad Hasan ketika menyampaikan, dan ada Abu Ishaq Al-Huwaini, Syekh Abu Ishaq Al-Huwaini, semuanya murid Syekh Albani. Dan dia mengatakan la yataqaddamul maftul biwujudil fadil. Padahal yang duduk di depan saya ini semuanya adalah fadil. Kami adalah maftul, orang-orang yang terdepan, orang-orang yang utama, orang-orang alim ulama. Kami apalah orang baru seumur jagung. Akhi ikhwan fillah, pada kesempatan kali ini saya diberi materi, ada 3 YouTube, dan dibahas di sana ada poin-poinnya dari Al-Mukarram Syekh Amri Al-Jambi. Nanti akan kita bahas. Pada intinya, kalau saya buat materi di sini Raddus Subuhat ala Syekh Abdul Karim Jamah, enggak jauh beda dengan Ustadz Anwar tadi. Subuhat Warudud, intinya ke sana. Yang jelas ini bermula dari lepasnya pikiran mereka untuk menafsirkan Al-Quran, tidak bertanggung jawab dengan apa yang disampaikan. Padahal waktu Abu Fikri di sini, dia sempat mengutip ayat, tidak boleh kamu berbicara ketika kamu tidak mengetahui ilmunya. Tetapi dia lepas mentafsirkan ayat Al-Quran. Sementara kita singkat, menafsirkan Al-Quran itu setidaknya ada 2, tafsir bil ma'thur, tafsir bil ra'i. Tafsir bil ma'thur bisa dengan Al-Quran, dengan As-Sunnah, bisa Al-Quran As-Sunnah, kemudian dengan kalam sahabat. Kemudian Ibnu Taimiyah mengatakan kalau enggak ada kalam sahabat, kalam tabi'in, dan yang akhir ijtihad ataupun bil ra'i. Birra'i pun yang mereka mumpuni dalam ilmunya, bukan sekedar menafsirkan untuk pembenaran. Yang kita harus menafsirkan yaitu mencari kebenaran, bukan pembenaran. Tafsir birra'i atau tafsir jalan lain, bukan tafsir jalan lain. Akhirnya, kalau Syekh Ibnu Taimiyah mengatakan al-aqlu sharih la yata'arad bin naqli sharih. Ketika akal kita benar menginginkan suatu kebaikan, maka dia tidak akan menyimpang dari nas-nas yang betul, dari nas-nas baik itu dari Al-Quran maupun dari As-Sunnah. Itu prinsip-prinsip utama. Apalagi kita jelas-jelas waktu dia duduk di sini ada pembahasannya, tapi saya mulaikan saja di sini. Al-insan hayawanun natiq. Dia mengatakan qala Rasul. Sebesar itu posisinya sebagai Ustadz Jamiah Islamiyah untuk provinsi, masih mengatakan itu hadis. Padahal itu dari kalam-kalam orang al-muadzin, yaitu mereka yang memberikan ilmu natik, ilmu kalam. Al-insan hayawanun natik. Itu ada 2 prinsip, tapi saya bahas dengan ilmu mantik juga.
Al-insan hayawanun natik, di situ bukan mengatakan manusia hewan yang bisa berbicara. Bukan itu maksudnya. Mereka mengatakan al-insan manusia, al-hayawan itu al-haya, kehidupan, yang hidup, yang berkembang, yang bergerak. Natik yang berbicara, maksudnya majazi, yaitu berakal. Jadi al-insan hayawanun natik, manusia, orang yang berkembang, bergerak, yang berkemajuan, yang bisa berakal. Bukan manusia itu adalah jenis hewan yang dalam kurung ada poin bisa berakal. Kita tahu semua wa inna daral akhirah lahiyal hayawan. Jadi kalau kita mengartikan hewan, sesungguhnya kehidupan akhirat itu benar-benar kehidupan hewan-hewan semua. Betul nggak? Ya salah lah kalau gitu. Jadi al-hayawan di sini adalah kehidupan yang terus-menerus berkembang. Kemudian sempat saya dengar juga, kita semua mendengar waktu Ustaz Mulyadi mengatakan mangkat dabahlah yang muta'amidan, kemudian dia balik bertanya dan mengatakan kalau enggak keliru, setiap apa yang baik dari bahasa Arab maka kami ambil hadis, kami anggap itu hadis, kurang lebih begitu. Coba diluruskan kalau ada yang ingin. Setiap apa yang baik dari bahasa Arab kami anggap hadis. Itu banyak sekali mahfuzat kalau kita dari pondok itu nanti disangka hadis semua. Sementara tadi Ustaz Anwar sudah mengatakan barang siapa yang berdosa atas nama Rasulullah SAW, hendaknya dia bersiap-siap di neraka dan lain sebagainya. Banyak sekali ancaman-ancaman. Tetapi apakah dia nggak mengerti atau memang belum tahu atau memang nggak ada mumpuni? Karena kalau kita lihat literatur pendidikannya mungkin dulunya dari SMA, kemudian kader Muhammadiyah di Al-Furqan, kader yang nyeleneh mungkin enggak. Jadi sampai-sampai dikeluarkan juga dari IKMI. Waliyadzubillah. Ikhwan sekalian, kita masuk ke materi, tidak banyak yang akan disampaikan. Tolong Ustaz. Di YouTube yang pertama judul YouTube-nya Sekelas Tentang Guruku bagian 2. Dia mengatakan Malaikat Jibril petugas Nabi Muhammad SAW. Itu di menit 16:10 detik. Dia menggunakan logika. Menggunakan karena dia ada pembahasan di YouTube ini lebih mengutamakan logikanya daripada hadis. Sampai dia mengatakan di pembahasan saya di akhir, tapi saya majukan aja. Di pembahasan dia itu dia mengatakan, saya bukan nabi, saya bukan rasul, jadi saya tidak bisa menggunakan dalil Al-Quran dan As-Sunnah. Walaupun beribu-ribu orang mengatakan kepada saya ini dalilnya, ini hadisnya, ini Al-Qurannya, saya tidak akan bisa menerima langsung. Saya olah dulu dengan akal saya. Kalau bisa diterima oleh akal saya terima. Kalau enggak, saya tampung, saya simpan. Saya istighfar demi Allah. Sampai berani-beraninya dia beranggapan begitu, mengambil statement begitu. Sementara malaikat di sini kan wa yaf'aluna ma yu'marun, selalu melaksanakan apa yang diperintahkan, wala ya'suna rabbah, dan tidak pernah bermaksiat. Di antara mereka ada yang tugasnya sujud aja, di antara mereka ada yang keluar beribuan malaikat ke bumi itu kan memberikan berkah dan lain sebagainya. Mereka ditugaskan itu ya itu aja, enggak pernah membantah kepada Allah. Tetapi di sini dia mengatakan malaikat adalah petugas Nabi Muhammad. Kenapa? Dia menggunakan logika. Ketika Rasulullah SAW Mi'raj melewati langit pertama, langit kedua, langit ketiga, perjalanan dari antara langit ke langit itu 500.000 tahun. Kemudian ke langit ke-6 ketemu dengan Nabi Musa, ketemu ke langit ke-7 ketemu dengan Nabi Ibrahim. Nah, di situ dia berani bermain bahasa. Sementara di hadis-hadis yang saya baca, wallahu alam kalau saat ada yang dapat sempat membacanya juga, dia bisa bermain bahasa dialog antara Nabi Muhammad dengan Jibril. Ketika itu dia mengatakan, wahai Muhammad, saya cuma berani mengantar engkau sampai sini saja. Memang tidak ada malaikat dan nabi yang bisa langsung ketemu dengan Allah SWT kecuali Rasulullah.
Itu udah disepakati oleh Sunnah wal Jamaah. Tetapi di situ ada dialognya. Kalaulah saya berani melangkah sedikit saja batas garis yang sudah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala, seujung rambut saja, bahasa dia kalau di YouTube, seujung rambut saja, maka saya akan masuk neraka. Padahal wa yaf'aluna ma yu'marun la ya'suna rabbah. Malaikat itu sangat taat dan tidak ada yang bisa menandingi ketaatannya. Tetapi dia menggunakan logika. Karena itu saya rada subhannya dengan ucapan Ali bin Abi Thalib. Di situ dikatakan, "Lau kana dinu birra'i", kalaulah agama itu dengan akal, logika, maka membasuh ketika orang menggunakan khuf itu sepatu kulit atau sekarang dikiaskan dengan kaos kaki, lebih aula, lebih utama orang membasuh itu bawah kaki daripada yang di atas. Tetapi aku melihat Rasulullah SAW yang basuh itu di atas kaki, bukan bawah. Logikanya yang kotor itu bawah, tapi Rasulullah mengajarkan masul khuf itu yang di atas. Oleh karena itu udah, ketika ada nas ta'arud dengan akal, bertolak belakang dengan akal kalahkan, mundurkan. Misal, kalau contohnya Syekh bin Baz, Syekh Utsaimin mengatakan nikob itu wajib, sementara di hadis Rasulullah SAW wajah itu boleh-boleh saja. Fatimah aja waktu itu kelihatan dia wajahnya lebih memerah, kemudian Rasulullah pegang dadanya, kemudian pucat gitu, kemudian memerah lagi seperti biasa. Itu menunjukkan bahwasanya Fatimah tidak memakai nikob. Dia kenapa mengatakan wajib? Karena kaki saja itu aurat. Masa lebih utama kaki dipandang daripada wajah? Kita lebih laki-laki lebih melihat kaki wanita atau wajah? Ya wajah lah. Oleh karena itu dia menggunakan logika juga Syekh tadi. Tetapi ketika ta'arud, udah kita tinggalkan. Kita lebih utamakan yaitu dalil yang ada. Yang kedua, malaikat dicipta dari nur Muhammad di menit ke 19:30 detik. Dia menerjemahkan wallahu la ilaha illa huwa al-hayyul wallahu la ilaha illa huwa al-malikul quddus salamul mu'min. Nah, enggak tahu saya dari mana dia bisa menerjemahkan kalimat al-mu'min, karena ada juga waktu itu dia di sini bersama kita. Al-mu'min itu kan yang memberi keamanan kepada semua manusia. Tetapi dari al-mu'min itu dia tahu-tahu meloncat kepada nur. Dan meloncat ke nur kemudian ke Nabi Muhammad. Melompatnya itu 2 kali itu. Dari mukmin ke nur, dan nur itu cahaya itu dari cahaya Nabi Muhammad. Oleh karena itu dengan nur itu tadi, apabila ketemu dengan cahaya jadilah malaikat. Nur ketemu dengan nurnya Nabi Muhammad ya, ketemu dengan tanah jadilah Nabi Adam, dan jadilah kita semua. Itu menurut dia. Kemudian apabila ketemu dengan api cahaya tadi, maka jadilah jin dan sebangsa-bangsanya. Waliyadzubillah min dzalik. Sementara jelas-jelas kalau di sini kalau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam analisa khalaqul malaikah, itu balik nih. Min nur khalaqal jan min marijin min nar wa khalaqa adam mimma wasafa lahu. Jadi jelas bahwasanya khalaqatul malaikat itu diciptakan dari nur, kemudian jin diciptakan dari api, kemudian manusia diciptakan dari yang sudah kita ketahui itu semua dari tanah. Tetapi dia berani mengatakan bahwasanya malaikat dicipta dari nur Muhammad. Nur Muhammad karena al-mu'min tadi. Enggak tahu melompatnya terlalu jauh. Dari al-mu'min terjemahannya apa, kemudian ke nur, kemudian nur itu masukkan juga ke Nabi Muhammad SAW. Ini mungkin gulu fis sholihin. Gulu fis sholihin saja kita tidak boleh, apalagi gulu kita kepada Rasulullah SAW. La taghlu fi dinikum. Jangan engkau berlebih-lebihan, selalu mengkultuskan. Ya, mungkin ini ada juga terpengaruh dengan nur Muhammad ini,
dengan pemikiran-pemikiran, maaf, sebagian orang NU, sebagian orang Syiah, orang Sufi, Nur Muhammad. Jadi terlalu gulu fis sholihin. Kita itu tidak boleh gulu fis sholihin, dan gulu itulah menyebabkan halaka man kana qablakum. Orang bisa hancur, orang-orang terdahulu. Kemudian yang selanjutnya, yang C, alam semesta dibuat dari Muhammad SAW di menit ke-22. Jadi alam semesta ini semua dibuat dari cahayanya Nabi Muhammad, karena adanya Nabi Muhammad SAW. Di sini dia menggunakan dalil yang dia baca saya tidak ketemui, tapi yang hampir serupa adanya, laulaka ma khalaqtul aflaq. Kalau dia menggunakan laulaka ma khalaqtul asya. Tetapi semua mengatakan ini adalah hadisnya, bahkan maudhu, ada yang dhaif dan lain sebagainya. Yang jelas dia ini selagi ada pembenaran dari bahasa Arab, maka itu dianggap hadis. Karena itulah ungkapan dia ketika ada di majelis kita sebulan kemarin. Jadi dia nggak masalah apakah itu hadisnya sahih atau enggak. Yang jelas ada aja pembenaran dari kalimat bahasa Arab, maka itu dianggap hadis. Kemudian ada juga di sini ya Ibnu Adam. Khalaqtul asya kullaha min ajlik wa khalaqtuka min ajli. Fasir fi ta'ati ya ta'aka kulla syai'. Yutika kulla syai'. Wahai Adam, telah diciptakan segala sesuatu itu untuk kalian, dan di kalian diciptakan karena aku, dan berusaha engkau taat kepadaku. Jadi sebenarnya kalau saya lihat dari ulama-ulama, waktu itu saya lihat di YouTube ulama-ulama Saudi yang insyaallah akidahnya salimah, itu mengatakan memang ini adalah hadis maudhu ataupun hadis buatan ataupun hadis dhaif, tetapi maknanya benar. Tetapi yang jelas itu, yang lebih jelas sebagaimana tadi diambil di muqaddimah, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun, ada lihat. Kemudian di surah Al-Baqarah juga dikatakan waladzi khalaqalakum ma fil ardi jami'a. Jadi semua diciptakan untuk kita supaya kita bisa mentotalitaskan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, bukan supaya seperti yang anggapan mereka dibuat dari Nabi Muhammad min ajli itu. Jadi kalimat min ajli itu jadi dibuat untuk Nabi Muhammad, dari Nabi Muhammad. Jadi dari nur Nabi Muhammad. Maksudnya itu apa namanya? Dia mungkin karena nggak bisa bahasa Arab ya, atau kaidah-kaidah Arab memang belum mumpuni ya, membaca ayat juga agak susah kemarin kan, apalagi menerjemahkan min ajli li ajli dan lain sebagainya. Jadi semaunya aja mungkin, karena di awal-awal juga dia sempat mengatakan, ketika ustadz kami menyampaikan, kami misalnya ada 10 atau 15, maka tanggapan kami terhadap maklumat yang disampaikan ustadz itu berbeda-beda. Kan sempat saya rot itu waktu itu. Kalau begitu Pak, saya bilang kan, ilmu yang disampaikan ini tidak bisa dipertanggungjawabkan. Karena ketika ilmu yang disampaikan itu dan orangnya paham, maka kalau A, B, nggak bisa, yang ini sama-sama, yang ini sama-sama. Dan dia berdalih bertakiyah, kalau menggunakan gaya Syiahnya, ketika dia salah langsung dijawab oleh atasannya. Jadi bebas, nggak ada tuntutan. Ya saya salah, masih ada yang ini. Kemudian kan yang profesor yang Zulkarnain juga kan katakan gitu. Ketika Abu Ziki salah kemudian dia upload di YouTube dan tahu orang pusat, ya udah dia ditegur. Berarti tanggung jawaban dia selaku ustadz atau materi menyampaikan itu apa? Kalau dia memang tidak ada dasar yang kokoh, yang kuat, yang bisa dia pegang. Gitu saja. Kemudian kita langkah selanjutnya di 2, dialog bersama Ustadz Imron. Dia ada dialog itu tuh. A, manusia itu hewan. Oh tadi udah saya terus ini. Yang kedua yang di dialog juga,
sperma tawaf 7 kali di menit 7:15. Jadi agak vulgar sedikit. Ketika ribuan sperma muncrat, kemudian menuju ke ovarium, kemudian kan yang tidak semua bisa masuk, paling 1 atau 2, kalau 2 ya kembar, yang lainnya itu berguguran. Ketika anak lahir nangis, ya saya menang, gitu kan. Nah, ketika masuk, sebelum dia masuk ke ovarium, kata dia itu kan sperma itu membelah, kemudian ada keluar yang muncrat ke dalam, dan sebelum muncrat itu dia keliling dulu 7 kali. Keliling 7 kali, nah itulah yang dikaitkan dengan Bakkah tadi, dan dikaitkan haji tidak harus ke Mekah, tapi ke Kerinci pun bisa. Di situ maksudnya tadi, karena dia menganalogikan Allah punya aras, di tubuh kita tuh ada ros. Jadi kalimat-kalimat, coba lihat, aras roos kan jauh beda, aras tulisannya juga beda. Kemudian ketika mi'raj ila sidratil muntaha, kita ada sodrun. Sidro pakai sin, sodrun pakai sod. Beda. Di sana ada Ka'bah, di sini di diri kita juga ada Ka'bah, Ka'bun katanya. Mata kaki. Jadi bahasa Arab itu yang agak sama kalimatnya sinonim apa gitu ya. Yang agak mendekat-dekati itu dijadikan pembenaran gitu kan. Begitu juga tadi. Jadi setelah mani itu muncul ke ovarium, masuk 7 kali keliling, 7 kali tetap baru bergabung gitu kan. Padahal dia ketika mani itu masuk muncul sudah sebelum ovarium itu dia ke kiri atau ke kanan, masuk mana yang lubang ya udah masuk dia ketemu. Jadi kemudian di sini dikatakan secara sejarah asal zikir 33 kali di menit 8:46 detik. Sperma dalam ovarium membelah sampai 32 kali. Jadi nah yang itu 2, 4, 8, 16, 32. Jadi sampai 32 kali sperma yang terbuka tadi, yang muncrat kecil tadi, yang nggak bisa nampak langsung dengan kasat mata, harus dengan Microsoft atau apa namanya gitu kan. Itu membelah sampai 32, yang mana yang 32 yang jadi wallahu alam. Maka setelah 4 bulan 10 hari ditiupkan ruh. Nah, disitulah jadi 33 jumlah ketika kita zikir tasbih subhanallah alhamdulillah. Saya tanya, masalah ini saya tanya dengan kawan-kawan medis. Ada nggak ini? Wah, Allah alam, saya juga nggak tahu. Tinggi sekali nih. Ini saya kirimkan ini YouTube-nya, saya kirimkan ini. Lihat menit-menit ini. Saya juga menggoleng, kami yang orang medis saja nggak paham, nggak sampai sedetil ini pengetahuan kami. Kok dia bisa gitu? Justru itu saya nggak tahu. Berarti hebat ya. Hebat ya. Sampai sedetil itu, sampai 7 kali, 32 kali berpecah itu kan. Jadilah masuk ruh baru 33, disitulah jadi jumlah zikir kita. Waliyadzubillah, naudzubillah min dzalik. Kalau di sini saya sebutkan wa yasalunaka anir ruh, qul ruhu min amri rabbi wa ma utitu minal ilmi illa qalila. Dia kayaknya sangat pintar bicara dan bermain kata dan mengatakan ruh. Kemarin itu apabila masuk sini jadi ini, apabila masuk sini jadi ini. Saya nggak lupa, mungkin kawan-kawan juga lupa. Ya ketika angin jadi Raihan, ketika tanah jadi Rahmani, ketika jasad jadi Jasmani, ketika api jadi apa gitu kan. Di dalam hadis aja yang kita pelajari mungkin tidak ada semendetil itu. Qul ruhu min amri rabbi wa ma utitu minal ilmi illa qalila. Sedikit sekali kita diterangkan tentang roh, tetapi dia sangat gamblangnya mungkin mengalahi Rasulullah waliyadzubillah. Berani menerangkan tentang jasad kita, tentang api, tentang raihan, tentang tanah tadi, sebedetail itunya, karena dia yang sudah menganggap orang hakikat. Hakikat itu di atas ma'rifat atau gimana? Yang jelas dia kan fokusnya di hakikat. Jadi hakikat apapun kalau tanya dia bisa dia jawab. Nah, hakikat dan fungsi akal di sini tadi sudah saya sampaikan di awal. Wajar saya pakai akal katanya, karena saya bukan nabi dan rasul, mungkin saya
udah saya ini kan yang jelas taraktu fikum amro ini lan tadilu abada in tamassaktum bihima kitabullah wa sunnatur rasul. Kemudian di sini dikatakan fa in tanaza'tum fi syai' farudduhu ila Allahi wa rasul in kuntum tu'minuna billahi wal yawmil akhir. Udah jelas-jelas, tetapi dia nggak mau langsung kembali kepada Allah dan Rasul ataupun dari Al-Quran dan hadis. Yang dia utamakan adalah akal, dan akal. Oleh karena itu, apakah dia berteman dengan orang Muslim atau mungkin sama, tapi gaya mereka yang berbeda. Aku belum atas mengenal ya dina komentar. Terima kasih. Terima kasih kami sampaikan kepada Al-Fakir Abu Ibrahim dan Abu Safri Al-Sigirani yang sudah menyampaikan materinya. Jadi ini mohon izin Pak Ketua MUI. Tadi ada sedikit arahan dari Pak Kamra. Selesai materi tolong dibagikan konsumsi. Nanti yang makan silahkan, sambil makan nanti mempersiapkan pertanyaan, kita bertanya. Gimana kira Pak Julis? Nah, tolong dibantu Jun, jadi bagikan konsumsi dulu. Kita istirahat sebentar 2 menit. Beri kesempatan kepada materi kita. Cukup kecap. Konten staf. Oh, di atas ini. Lah itulah banding gimana? Tidak panas ripul tegak ke depan. Nah, manasnya itu sama satu guru, sealiran. Guru orang Wahabi, orang Asy'ari misalnya, itu tidak bedanya. Orang ahli tauhid, syariat. Mungkin ini Pak Nas dan Pak Wedi perlu disampaikan. Mungkin kesalahan pengetikan, bukan pemateri pembanding, pemateri pendamping. Iya, bukan pembanding bukan. Ya kalaupun ia pembanding, salah ketik lah itu. Pendamping maksudnya. Memang dia masukkan pendamping. Karena kemarin kita sudah menghadirkan Pak Fikrinya, sekarang menjawabnya dari apa-apa yang disampaikan Pak Arnedi Abu Fikri Al-Maninjawi Al-Krincici dibagikan aja dulu. Boleh langsung boleh langsung makan. Kalau keinginan dari Pak Kamra, kalau kita bisa makan di sini gitu, nggak dibawa pulang. Kita dari dia. Makanya bagikan dulu. Agak dipercepat aja juga. Masih ada lagi. Nasi bisa ada. Biar dia bagikan. Di bangku. Di bangku, di meja.